Ask yourself this question. How is it possible that Mexico can become such a dangerous and violent place riddled with cartels when Mexicans themselves generally don't do drugs, right? And they're not allowed to buy guns and ammunition. So how does this happen, right? Well, the answer to this question is its neighbor, the United States. Yeah. The United States is where the drugs are sold and used. And the United States is where the funding and the weaponry for the cartels originates. Amerika Serikat kini dihadapkan dengan kenyataan pahit setelah menyenggol kemarahan kartel narkoba Meksiko. Donald Trump yang semula sombong merasa berperan menumpas El Mencho, kini hanya bisa bersembunyi di balik tirai kekhawatiran. Siasat sang presiden yang mulai diketahui para kartel turut menyeret warga AS dalam bahaya. Rakyat paman Sam yang terjebak di Meksiko tidak bisa kabur kemana-mana karena situasi yang semakin carut-marut. Ironisnya, Trump justru menyalahkan Presiden Claudia Sheinbaum atas segala kekacauan ini. Padahal faktanya AS banyak memasok senjata kepada kartel demi meraup keuntungan. Bagaimanakah ketakutan Amerika Serikat setelah siasatnya ketahuan dan dibalas para kartel? Gelagat aneh Donald Trump memburu kartel Meksiko. Sudah sejak lama, Donald Trump memendam ambisi untuk menghabisi gembong kartel di Meksiko. Bahkan setelah menjabat Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, ia berkali-kali coba mengintervensi negeri Sombrero. Mulai dari upaya lobi-lobi kepada Presiden Claudia Sheinbaum, sampai mengeluarkan ancaman nyata untuk mengirim pasukan militernya. Contohnya di awal tahun 2026, tepat setelah pasukan khusus Amerika menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di hadapan publik, Trump bicara terang-terangan soal rencananya mengirim pasukan ke negara tetangganya. We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. But the cartels are running and they're killing 250,000, 300,000 people in our country every single year. The drugs. Bagi Trump, kartel Meksiko sudah seperti pasukan Black Order milik Thanos yang menjadi musuh para Avengers. Trump memandang mereka sebagai orang-orang keji yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Tak ayal mereka memiliki kekayaan yang seolah tidak pernah habis. Puluhan ribu pasukan loyal yang dipersenjatai arsenal setara militer hingga jaringan luas di lebih dari 70 negara bagian Amerika Serikat dan Meksiko. Salah satunya kartel CJNG yang dipimpin oleh El Mencho. Organisasi kriminal tersebut dicurigai sebagai salah satu pengedar fentanyl di negeri paman Sam selama beberapa tahun terakhir. Beruntungnya, organisasi tersebut berhasil dilumpuhkan sementara setelah El Mencho dilumpuhkan oleh pasukan negeri Sombrero. Melalui sebuah operasi rahasia, sang gembong dikepung di tempat persembunyiannya sampai meregang nyawa. Belakangan diketahui operasi ini juga memiliki andil dari Amerika Serikat. Badan Intelijen Amerika alias CIA dilaporkan mengirim informasi rahasia soal El Mencho. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Meksiko, Ricardo Treviño. Menurutnya, pasukan Meksiko sangat terbantu dengan informasi pelengkap dari AS untuk memantau jaringan kontak El Mencho. Pengakuan tersebut sontak dimanfaatkan Donald Trump untuk mencuri seluruh sorotan. Pria berambut pirang itu melakukan klaim sepihak bahwa Amerika merupakan tokoh utama yang menumpas El Mencho. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. Sementara itu, sikap congkak Trump ini juga mulai menyebar ke dalam urat nadi para pejabat Gedung Putih. Salah satunya sang juru bicara yakni Caroline Leavitt yang menyebut operasi Meksiko tidak akan berhasil tanpa bantuan Trump. Namun seluruh kesombongan tersebut tiba-tiba runtuh setelah perang kartel pecah di negara tetangga. CJNG yang geram setelah pemimpinnya disikat langsung membalaskan dendam kepada otoritas Meksiko. Mereka menebar teror dan menyebabkan kerusuhan di 20 negara bagian sekaligus. Mulai dari 250 blokade jalan raya, pembakaran kendaraan warga, hingga penyerangan terhadap tempat-tempat umum seperti bank, toko, dan stasiun pengisian bahan bakar. CJNG juga semakin beringas setelah memerangi tentara Garda Nasional Meksiko. Pero está lleno ahí.
Hal tersebut memaksa pemerintah Meksiko untuk terus menerjunkan pasukan ke medan tempur. Presiden Claudia Sheinbaum sebelumnya sempat mengirim 10.000 tentara dan polisi untuk berjaga di zona merah. Namun perlawanan geng kartel ini dilaporkan makin meresahkan. Bahkan seorang pembawa acara Meksiko sampai diintervensi di tengah siaran karena pasukan kartel bakal segera menyerang. Situasi ini menyebabkan Meksiko perlu mengirim ribuan pasukan lagi. Bahkan armada tempur seperti kapal perang Urumacinta serta helikopter juga ikut dikerahkan. Di tengah huru-hara tersebut, Amerika justru menghilang seakan ditelan bumi. Donald Trump yang mengaku pahlawan justru menjadi pihak yang paling pertama bersembunyi saat ancaman kartel semakin merebak. Saat situasi kian kacau, Menteri Pertahanan Meksiko Ricardo Trevilla Trejo mengeluarkan satu statement menggelegar. Rupanya, Amerika Serikat juga ikut bertanggung jawab atas kelakuan brutal para kartel. Menurut Ricardo, 80% senjata kartel-kartel tersebut berasal dari Amerika Serikat. Sementara 20% lainnya dipasok oleh Israel. Se ha mencionado aquí hablando de la estrategia general, se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción. Correcto. Pernyataan Ricardo tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Dilansir dari media The Conversation, oknum Amerika Serikat kerap menjual senjata kepada kartel Meksiko. Salah satunya bahkan melibatkan mantan anggota militer AS bernama Jose J. Soto Jr. Dirinya menyelundupkan senjata senilai $500.000 kepada kartel Del Noreste. Tidak hanya perseorangan, penjualan senjata juga dilakukan oleh toko-toko rantai. Sementara itu, ratusan kasus persidangan menunjukkan lebih dari 4.200 senjata telah disita karena diperdagangkan secara ilegal ke Meksiko. Mayoritas diantaranya berasal dari wilayah Texas dan Arizona. Sikap AS yang tutup mata soal penjualan senjata ke kartel Meksiko juga sempat disinggung oleh Rick Sanchez. Ask yourself this question. How is it possible that Mexico can become such a dangerous and violent place riddled with cartels when Mexicans themselves generally don't do drugs, right? And they're not allowed to buy guns and ammunition. So how does this happen, right? Well, the answer to this question is its neighbor, the United States. Yeah. The United States is where the drugs are sold and used. And the United States is where the funding and the weaponry for the cartels originates. Celana pendek kualitas premium ini cuma 10 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Harga mahal yang harus dibayar warga AS. Meletusnya perang antara kartel dan militer Meksiko akhirnya menjadi petaka untuk Amerika Serikat. Pasalnya banyak warga AS yang masih terjebak di negara tersebut dan menjadi target para kartel. Sejumlah orang bahkan tidak bisa meninggalkan hotel dan restoran selama berhari-hari. Sementara turis AS lainnya juga tidak bisa meninggalkan negara tersebut karena seluruh penerbangan telah dibatalkan. Namun respon pemerintah Paman Sam benar-benar membuat kita semua geleng-geleng kepala. Tidak ada keseriusan dan tidak ada upaya sama sekali untuk melindungi keselamatan warganya sendiri. Contohnya saat kerusuhan baru meletus, mereka hanya mengeluarkan larangan berkunjung ke sejumlah tempat. Di antaranya termasuk wilayah Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, dan Colima. Titik-titik tersebut diklaim sebagai pusat kekacauan sekaligus sarang geng dan kelompok bersenjata. Selain itu, Amerika Serikat juga sempat mengeluarkan himbauan untuk tidak berkeliaran bagi warganya yang berada di Meksiko. Namun larangan ini malah dicabut beberapa hari kemudian dengan alasan kondisi di beberapa titik sudah kembali normal. Padahal situasi di lapangan masih sangat berbahaya, terutama di Puerto Vallarta, Guadalajara, dan Ciudad Guzman. Hal ini dikonfirmasi oleh warga AS bernama Yoni Paiser yang diwawancarai oleh media CNN. Pointed at our windshield to us, screaming in Spanish, "Get out of the car! Get out of the car!" I held up my hands. We thought it was just a carjacking or a robbery, so we jumped out of the car, and my passenger behind me
couldn't get his car open and door open, and so the terrorist was banging on the window. Finally, we got out. We were all just running away from the gunfire and explosions. Di sisi lain, bantuan justru datang dari perusahaan keamanan yang berbasis di Florida bernama Sabre Defense Team. Melalui unggahan sosial media, mereka menawarkan bantuan evakuasi dan bersedia mengangkut warga AS ke bandara terdekat. Saat warganya bahu-membahu menyelamatkan korban, coba tebak apa yang dilakukan pemerintahan Donald Trump. Mereka malah masih kebingungan dan mengaku tidak bisa melacak informasi para warganya di Meksiko. Saat ini kami belum mengetahui adanya laporan warga Amerika yang terluka, diculik atau terbunuh, ujar juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt. Tak cukup di situ, Leavitt bahkan masih sempat-sempatnya mengancam kartel Meksiko jika berani menyentuh warga Amerika Serikat. Kartel narkoba di Meksiko tahu untuk tidak menyentuh satupun warga Amerika, atau mereka akan menghadapi konsekuensi berat di bawah presiden ini, dan konsekuensi itu sudah mereka rasakan. Sementara itu, Donald Trump justru menyalahkan Presiden Claudia Sheinbaum yang dinilai tidak cekatan menangani kartel. Padahal pemerintahannya sendiri tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan warga Paman Sam. Meksiko harus meningkatkan upaya mereka melawan kartel dan narkoba, tutur sang presiden. Sneakers keren bisa buat sekolah dan olahraga cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan terbongkarnya siasat Amerika Serikat, akankah Donald Trump semakin kapok diburu kartel Meksiko?